wajah mirip banget nih sama Iwan Fals gitu. Iwan Fals mirip gua, Bang. Sialan. Woi, Bang Iwan, nyeplak lu ya. Maaf ya Bang, maaf Bang. Salah, Iya. siap salah. Kira-kira ada nggak tuh sentuhan kejiwaan atau kebatinan gitu dekat dengan Bang Iwan? Saya melihat Bang Iwan tuh dari dia pernah kos di rumah. Oh, pernah kos di rumah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Sobat Budayantara di Tanah Betawi dan di mana saja berada. Suara kaum Betawi, sebuah ruang bersuara untuk menjaga, melestarikan kebudayaan yang ada di Tanah Betawi untuk mengupas segala permasalahan serta keluh kesah. Saya Wan Nurbek membuka ruang suara dalam segala satu persoalan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber Bang Nio Wallace. selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bek. Alhamdulillah, beliau adalah kembarannya Iwan Fals. Kebetulan. Iya, alhamdulillah. Kali ini dia tinggal di daerah kawasan Lenteng Agung yang sudah begitu padat, ya masyarakatnya multikultur, beraneka ragam. Tentu ini menjadi tantangan sendiri nih buat Bang Nio nih, ya kan? Karena harus bisa melebur gitu. Ketika masyarakat di Lenteng Agung ya kan harus ada namanya rembuk gitu, biar semua pada disebutnya tetap adem, mengayomi kan gitu. Nah, melihat fenomena dengan maraknya perubahan-perubahan di daerah Lenteng Agung, sebagai Bang Neo ini bagaimana perjalanan di Lenteng Agung selama tinggal di Lenteng Agung itu udah berapa tahun? Tahun 2000 kita sampai di Lenteng Agung. Sebelumnya di Gondang Dia. Oh, di Gondang Dia, asli Gondang Dia. Gondang Dia Encelek dulu. Ada pantunnya tuh, Cikini Gondang Dia. Badan begini lantaran dia. Gitu, boleh bilang katanya Betawi dibilang Betawi, lahir di Betawi di Gondang Dia Encelek. Iya. Tapi kalau dibilang Amerika juga Bang. Ya kalau dulu kan Betawi kan sebutannya ya adanya di situ tuh, Gondang Dia, Senen, Gambir tuh. Enggak, justru saya bilang Chicago. Cikini Kalipasir Gondang Dia, pindah ke LA, masih Amerika juga gitu loh. Dan orang tua Ade dari Timur Tengah Bang. Oh, Timur Tengah. Iya. Sono Timur Tengah luar negeri. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Iya. Masuk juga tuh ya. Iya. Oke, ya gimana kisah-kisah di Lenteng Agung, Bang? Ya, semua itu tergantung kitanya juga, Bang. Kalau saya merasa di Lenteng Agung itu menjadi satu pembelajaran mengetahui karakter sifat masing-masing masyarakat di sana. Iya, yang kompleks, beraneka ragam dan padat. Iya, dan akhirnya saya mendapatkan ilmu dari situ. Dan saya berhasil di luar karena siapa? Karena warga Lenteng Agung. Iya. Makanya saya berbuat sesuatu di luar itu dan berhasil, hasilnya saya bawa ke Lenteng Agung. Jadi yang kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, ayo dong berkreasi, berkreatif, sehingga hasilnya dapat dilihat oleh orang dan orang akan datang dengan sendirinya memberikan sesuatu untuk kepentingan yang kita inginkan. Jadi contoh misalnya Lenteng Agung itu kan termasuk daerah religius itu ya. Karena banyak makam-makam keramat di sana kan gitu. Itu siapa aja tuh di makam-makam keramat di sana? Kalau yang saya tahu di situ ya, karena saya lingkaran di kantor pos itu di Agung Raya 2, itu ada Jakaria,
Syekh Zakaria yang saya tahu itu adalah marinirnya lah, marinir yang menjaga kelautan. Tapi itu dijaga Kali Ciliwung dan bagian airnya lah. Terus ada Datuk Lanang, ada Datuk Tungkil dan itu di mana Datuk Lanang di mana? Ya, di sebelah mananya Datuk Lanang? Kalau Zakaria itu adanya di dalam Gang Keramat. Ya. Terus kalau Datuk Tungkil itu ada di pinggir Jalan Agung Raya 1 mau ke Agung Raya 2 mau ke 1. Kalau yang Datuk Lanang itu adanya dekat pusaran situ, dekat gedung gede. Iya, karena kan belum banyak orang yang tahu juga kan. Iya. Yang harusnya dikunjungin berziarah kan gitu. Kan termasuk orang-orang yang dahulunya berjasa kan. Sebagai babat alas di Lenteng Agung. Kalau di Jagakarsa itu kan ada Pangeran Jagakarsa ya kan, di mana di Setu Babakan tuh ya kan ada siapa Nyai Ros Kembang Pandan Pandan Wangi Ciganjur Mbah Huya kan gitu. Nah, Lenteng juga itu kan termasuk dalam kawasan pada saat itu dia makanya kawasannya sama ya Jagakarsa kan gitu. Nah, Lenteng Agung ini dia punya ciri khas sendiri gitu kalau secara apa namanya kebudayaan gitu. Barangkali nih Bang Neo nih paham betul nih budaya di Lenteng Agung. Ya, sebenarnya belum banyak mengetahui. Kalau kita kan bicara bukan yang ke dalam sekali, kita baru di luarnya lah, masih belajar lembaran kertas depannya lah, dalamnya belum paham banget. Covernya aja, jadi masih kadang-kadang bisa salah bisa benar. Nah ini kadang-kadang bisa bahaya buat orang yang mendengar, kadang-kadang bisa diplesetin. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, tapi paling enggak kan tentunya kan Bang Neo kan namanya udah lama tinggal di Lenteng Agung, tentunya kan tahu dong gitu cerita-cerita rakyat di sana gitu. Ya sebenarnya asik-asik semua sih. Sebenarnya kalau kita bawa asik semua juga asik. Kalau misalnya kita nggak bawa asik, orang masih juga nggak asik kan gitu aja sih. Tapi ya yang saya tadi bilang bahwa warga Lenteng Agung itu buat saya adalah guru. Saya belajar mengetahui karakter masing-masing sehingga saya bisa berhadapan dengan orang luar dengan karakter-karakter. Oh nih kayak si A nih, kayak si B, si C. Akhirnya kita ya terakhir saya mendapat posisi di komisaris. Alhamdulillah dengan adanya posisi itu hasil gaji saya separuh itu buat kita tarik, bikin gapura, bikin lapangan voli, buat kepentingan kita di bawah lah. Sebagai partisipasi donasi gitu kan. Memajukan masyarakat di Lenteng Agung gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita jadi RW 10 bulan, kita mendapatkan lahan, di situ ada lahan tidur ya, dari Dinas Kehutanan ada 7.500. Emang ada Bang lahan tidur? Ada kemarin, tiduran. Bangunin apa? Itu makanya justru kita bangunin. Justru kita bangunin karena ini tanamkan tanah kita manfaatin dulu. Bangun. Nah, kita manfaatin. Izin nih Bang, kita mau nanam barang nih. Nah, ini kan semua juga namanya tumbuh-tumbuhan itu kan punyanya Tuhan juga. Kita mesti izin juga. Mungkin maksudnya tuh tanah yang udah lama nggak diurusin kali apa gimana? Sudah kayak hutan. Apa nggak ada yang punya kayak gitu? Kenapa? Tanah. Ada Dinas Kehutanan punya. Oh, punya pemerintah. Punya pemerintah. Iya, sayang kan. Justru kalau itu. Tanah dianggurin baik. Anggurin baik. Ngendong apa ngendong katanya. Orang punya pisan gitu. Sajan ngesot aja kan. Luar biasa. Emang Lenteng Agung itu punya cerita menarik. Makanya dari kata Lenteng Agung itu kan yang saya tahu itu dulunya apa tempat peribadatan ya orang Tionghoa apa? Yang saya tahu ada yang bilang iya dan tidak, karena saya tahu itu dulu ada kata di sejarah yang saya lihat di itu kelenteng agung, jadi kelenteng yang besar yang luasa, yang makanya saya berharap dari masyarakat yang ada di Lenteng Agung harusnya merasa bangga bahwa kita ada di tempat yang besar. Kelenteng ini adalah tempat kita kalau pusat itu, lah kalau kita kan tuh kalau sekarang ini kan kayak di Istiqlal kayak gitu kan. Orang dari mana-mana datang untuk tujuannya beribadah kan gitu. Ya itu mungkin ibadah untuk yang orang Chinese ya, orang Chinese dan ya pada zaman dulu. Nah kita bicaranya yang sekarang yang zaman dulu nih. Ya artinya kan itu bicara kan alur cerita nih, gitu. Kan namanya Lenteng Agung kan gitu. Karena apa kagak tuh ceritanya begitu kan. Makanya ini juga ada kita baca dari Google lah, kasarnya belajar dari Google kita.
itu dari Lenteng Agung dari kata kelenteng Kelenteng. agung. Makanya di situ tempat yang saya olah menjadi urban farming, ketahanan pangan itu sekitar 1000 meter itu masih ada kebun Cinanya. Gede ya. Sebelum Iya. di Jakarta lu berapa itu? Nah, Iya, kalau sangat bagus lah. Makanya Iya. mungkin kalau memang penasaran silakan datang karena ada tanaman di tengah kota. jadi itu tanaman sayuran gitu. Ya, ada kangkung, ada jagung, ada labu, ada terong, ada timun, pare, dan segala Macam-macam macam. sayuran. Beraneka ragam. Jadi kangkung itu udah panen, Iya. dibeli, ini udah nunggu lagi. Jadi terus gantian terus, dan itu saya sangat salut dengan ibu-ibu PKK, kelurahan juga dibantu oleh Bu Lurahnya sendiri. Kooperatif lah gitu. Ya, kenapa Babe, ya apalagi Lurah sekarang ya, Babe Haris itu sangat antusias sekali dalam membangun wilayah Lenteng Agung menjadi satu kesatuan sehingga kita tidak ada perbedaan. Dia turun ke lapangan, dia kemana-mana sehingga kita bisa berkomunikasi langsung. Jadi antara pemerintahnya dengan warganya guyup gitu. Iya. Guyup. Jadi memang menyatukan, dia menampung aspirasi masyarakat, terus dia bisa mensosialisasikan mengenai program-program pemerintah daerah maupun pusat kepada masyarakat, sehingga itu dibantu oleh RT RW dan kader-kader ya. Itu udah berlangsung berapa lama Apanya? urban farming? Saya dari tahun 2023. 2023. 2023, terus kemarin pas pencalekan, saya mundur, saya serahkan. Sempat nyalek tapi udahlah, itu udah. Nyalek. Dari partai apa? Ya, itu udah. Merah, hijau, biru. Itu cuman perintah, kita jalanin nggak bisa ya udah, itu aja kita yang udah lewat aja, anggap aja itu mencari saudara lah, mencari saudara, banyak teman, walaupun mungkin suara kita diambil nggak ada rasa terima kasih ya, buat kita ikhlasin aja. Saya juga gini juga pernah nyalek juga, itu tahun 2009 saya nyalek gitu. Ya partai juga partai yang ternyata kita melihat, waduh capek dibilang katanya, kalau ente suara terbanyak, ente masuk naik ke atas katanya. Waktu udah diproduksi duluan, yang jadi si A, si B, si C, selesai kita. Ya udahlah, abaikan aja udah kayak gitu. Tadinya kita pikir sampai tingkat anggota dewan kita bisa membuatkan sesuatu gebrakan yang lain. Karena kalau yang namanya kita jadi anggota dewan kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Harus melalui partai. Partai adalah kendaraan dia untuk anggota dewan. Nah, setelah anggota dewan jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berarti kan punya rakyat, bukan punya partai. Tapi sejak ada fraksi-fraksi partai, tidak ada aja anggota dewan yang menjadi atau mewakili suara rakyat. Iya kan, tetap dia namanya lembaga Dewan Rakyat, ya kan suaranya kan dari rakyat. Gitu. Ya meskipun setelah dapat suara, ya kan, ya itu hilang. Gitu. Itu sih ada fraksi partai. Iya, makanya kan yang disebut perwakilan rakyat, dia kan hanya mewakili aja. Gitu. Ya makanya jangan dibubarin DPR RI-nya, jangan dibubarin DPRD-nya, tapi dihilangkan fraksi partai. Jadi benar-benar milik rakyat. Karena kalau mereka tidak mengikuti apa kata partai, PAW siap-siap dari PAW kan gitu. Kayaknya tapi itu urusan politik kayaknya jangan jauh-jauh. Kayaknya nih kalau bangsanya kalau Pilpres ini ada juga nih job nih, ya boleh kita kilik-kilik. Gitu. Tapi memang kita ngajarkan kepada masyarakat itu jangan mau dibeli. Oh gitu. Tetapi lihat orangnya dengan kondisi realitanya seperti apa dia. Jadi tetap kita membawanya itu ke arah yang lebih rasional. Iya, rasional aja. Kalau kita sudah dibayar berarti sudah dibeli suara lo. Gua mau ngapa-ngapain terserah gua. Tapi kalau kita tidak diberikan uang tapi dia dapat suara dari kita, dia punya hutang pribadi dengan membangun wilayahnya masing-masing. Tapi kan realitanya kan seperti itu kan selama ini. Ya susah, memang kan sudah terbiasa. Gejala sosialnya. Kan. Karena gini, sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang harusnya tidak biasa. Nah itulah. Cuman kalau ngomongin politik terus ini kita ngopi dulu deh, makanya ngopi dulu deh. Biasa kita yang nawarin, udah saking kebun udah dari mana. Untuk kita masih pakai kopi ya, kopi kan tahan. Mesti bicara bijak, nggak boleh. Nah ini kan Bang Neo ini kalau sekilas, bukan sekilas sih sebetulnya ya. Kalau kita lihat nih
muka wajah mirip banget nih sama Iwan Fals gitu. Iwan Fals mirip gua, Bang. Sialan. Woi, Bang Iwan, nyeplak lu ya. Maaf ya Bang, maaf Bang. Salah, Iya. siap salah. Kira-kira ada nggak tuh sentuhan kejiwaan atau kebatinan gitu dekat dengan Bang Iwan? Saya melihat Bang Iwan tuh dari dia pernah kos di rumah. Oh, pernah Kos di rumah. Jadi berapa lama itu? cuman sampai dia nikah lah sama Oh. Mbak Yos ya. Jadi saya melihat itu kalau nggak salah dia buat lagu tikus-tikus kantor di rumah. Oh, gitu. Lagi ngobrol nongkrong tiba-tiba tikus lewat jadi lagu itu. Iya, tikus ya. Hebat nih gue bilang. Tahun berapa itu ya? 82, 83-an lah. Coba itu. Ya. Masih piyik bener kita. Iya, masih kerangka-kerangka. Tapi benar-benar kalau Iya. Iwan memang tidak ada dia yang namanya anak jenderal atau anak tentara atau tetap dia membaur kepada kita semuanya. Enggak, kok bisa ketemu gitu ya? Nggak tahu juga. Jadi memang ketemunya kan dulu saya rumahnya di Gondang dia itu dekat IKJ, Iya. Ikatan Keluarga Jakarta IKJ itu. Dulu yang kos di rumah tuh kayak Didi Petet, Deddy Miswar, terus Banyak orang-orang banyak lah orang-orang yang jadi itu gitu dari ya. situ semua. Dan di saudara-saudara benar situ nggak lama. Jangan-jangan dukunnya nih. Dukun bandelnya. Tapi memang hebat dan saya lihat lagu-lagunya dia memang mengkritik secara sangat halus. menginspirasi, Inspirasi. sosialis, Iya. ya merakyat gitu kan. Keren lah. Ya harusnya para pejabat itu harus mendengar lagu-lagu kritikannya yang sudah lama dia sudah nyanyikan dan sudah legend lah dan orang pasti mendengar. Kita ngomong lagu ini udah dia langsung nyanyi. Tapi Jadi Bang Neo ngikutin ininya enggak? Ya istilahnya kayak Iwan Fals gitu nyanyi gitu kan. Nyanyi iya. Karena memang bukan dipaksa ya. Jadi setiap lagu ini ada legendnya di sini. Mau nggak mau satu lagu, dua lagu, udah pokoknya lagu Bento, Bongkar, Pesawat Tempur, sama Terlupakan udah. Tapi yang saya ingatkan kepada masyarakat juga semuanya lagu Ibu yang berkenan. Jadi itu dia sangat itu pesan yang sangat berharga dan memang itu adalah fondasi hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita 9 bulan dalam kandungan dan dilahirkan antara hidup dan mati. Masih banyak anak-anak kita yang tidak menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh kedua orang tua kita. Mulai dalam ini, ya. Dalam. Enggak ya, itu yang koreksi sendiri. Ya, kalah sumurnya. Tapi menarik asal ya. jangan gorong-gorong yang kemarin ambruk itu kan, aja. Daripada orang sekarang kan mau ketemu ya kan jangan kata tanda tangan, mau salaman aja kan susah ya kan. Sekarang kalau mau nemuin Iwan Fals mau gak usah jauh-jauh, nih Kletek Agung ada. Ya minimal kan bisa ngeklaim ya kan ya habis ketemu Iwan Fals gitu. Tapi saya ngeklaim ke Iwan. Gitu. Gue bantuin masyarakat atau fans lo yang kangen sama pingin ketemu sama lo kan lo susah bos. Iya. Jadi sebenarnya lo bayar royalti ke gua. Bisa. Kenapa lo aja katanya? Iya. Gue kadang-kadang bikin ribut. Nah jangan ribut kan gue belum mati katanya kan gitu. Iya dasarnya gitu loh. Orang minta foto, gue seneng-seneng aja. Tapi kan di foto malu kan foto sama gua bos. Oh gitu, ini kecanda-canda aja baik. Tapi Iwan oke lah orangnya. Yang tidak seperti apa orang kan sombong dan tidak. Dia kan rakyat benar. Ya makanya lagu-lagu kayak misalnya wakil rakyat seharusnya merakyat itu harus keren banget. Nah itu udah gila. Dan masih berlaku sampai saat ini. Masih sampai jadi pesan-pesan itu nyambung. Apalagi ya Pak. Raung boruser gemuruh pohon tumbang. Wah, itu kan yang zamannya pohon tumbang gini tuh pas banget gitu. Iwan Fals banget tuh ya enggak. Karena lewat lu kata. Bang Iwan, sorry Bang Iwan deh. Mbak Yos, mohon maaf. Cikal tolong. Ya paling kagak nih orang Lenteng harus tahu gitu. Ada Iwan Fals udah gitu aja intinya mah. Tapi kalau memang kita yang namanya ketemu Bang Bek, kalau ada acara-acara yang memang perlu Iwan Fals, boleh panggil saya. Saya akan datang. Asal jangan lagu dangdut aja. Menarik. Ayo dong, Bang, itu gimana tentang harapan tentang anak-anak generasi sekarang nih gitu ya kan?
Ya sebenarnya kalau kita lihat, saya belajar dari kehidupan kita, yang harus dipelajari adalah bagaimana kedua orang tua kita yang begitu mulia dalam melahirkan, membesarkan, menjaga sampai dia dewasa sampai akhir balik. Memang setelah akhir balik memang sudah masing-masing ya, karena rezeki itu udah masing-masing Tuhan berikan. Tapi dasarnya jangan sampai melupakan lah, karena ucapan dia adalah doa. Nah, dan kita kadang-kadang kalau sampai orang tua mengeluarkan kata-kata yang itu akan selamanya membawa. Dan jangan lupa kepada yang masih punya kedua orang tua, minta maaf dari sekarang supaya kalian mendengar. Iya, supaya mendengar langsung. Jangan sampai seperti saya tahun 80 sudah ditinggal orang tua, 16 Juni ibu, 16 Juni ibu, 5 Julinya bapak. Jadi cuma beda 18 hari. Dan belum sempat minta maaf dan belum sempat mendengar apa kata dia. Berarti sempat jadi anak yatim ya? Yatim piatu. Yatim piatu nyari duit sendiri, bagaimana cara dapat duit untuk sekolah. Tapi alhamdulillah dengan gemblengan-gemblengan, karena dulu kan bapak saya sama kayak bapaknya Iwan lah, tentara juga. Jadi kita ada jiwa sabta marganya yang benar-benar peduli dengan lingkungan masyarakat. Karena bahasa orang tua, jangan pernah bangga dari hasil jeripayah orang, tapi kita harus bangga dari hasil jeripayah kita sendiri, walaupun sedikit. Tapi kalau di Lenteng tuh suka pada nongkrong-nongkrong nggak gitu? Nyanyi-nyanyi. Anda nggak bisa main gitar, Mang. Anda nggak bisa, cuma bisa nyanyi doang. Oh, nyanyi doang. Nah, jadi kadang-kadang cuma gaya doang, kita pakai karaoke, kayak gini doang kita nyanyi. Ya paling kagak ngumpulin dia tuh anak-anak muda. Di mana di teras LI kan sekarang udah ada kulinernya, dan kadang-kadang malam kalau setiap malam tuh ada karaoke dari jam 3 sampai jam 10 malam. Terus kalau Jumat malam itu ada live musiknya. Lagu-lagu Palas dibawain. Ya, kalau lain ya jangan yang lain nggak boleh bawa. Oh gitu. Job khusus. Iya. Jangan dicolek-colek, kan bisa mengurangi pendapatan. Enggak lah, itu kita tujuan kita menghibur, karena gini. Yang ada di pikiran kita sekarang ini umur 64 tahun, berpikir positive thinking dan berbuat baik untuk orang banyak, sehingga kita harus kerja bersama-sama. Kalau misalnya kita nggak kerja bersama-sama, enggak, makanya kan ada istilahnya begini, kita boleh berbeda pendapat, asalkan jangan beda pendapat. Kudu bagi-bagi. Itu lu makan sendiri, awas lu. Makanya jangan bilang kerjasama. Misalnya saya kerjasama, berarti saya sama Bang Bek, yang lain saya manfaatin, kan gitu. Tapi kalau kerja bersama-sama, apapun posisi jabatannya, kita harus menyatu dan bersinergi untuk satu tujuan. Itu aja. Untuk khusus di ruang suara kaum Betawi, kira-kira nih dari Bang Neo, bagaimana untuk bisa membudidayakan kebudayaan Betawi itu di daerah Lenteng? Berkreasi terus, karena berkreasi terus, kreatif terus, supaya apa? Jangan kita melihat uang, tapi kita buat kegiatan-kegiatan yang positif sehingga orang akan melihat, dan uang itu akan datang dengan sendirinya. Makanya bersatulah kita sebagai anak bangsa, terutama anak Betawi yang ada di wilayah masing-masing, peka dengan lingkungan dan perhatikan ada sesuatu di balik layar semuanya ini yang bisa kita gunakan untuk memajukan sehingga kita mendapatkan kesejahteraan bersama. Kalau yang menonjol apa tuh kira-kira, kesenian atau kuliner apa di Lenteng yang menonjol? Sebenarnya Lenteng Agung itu kan dekat Setu Babakan. Setu Babakan udah luas. Berarti kalau misalnya di Lenteng Agung itu kan pintu masuk keluar DKI. Iya kan? Ya perbatasan juga sama Depok. Iya, itu kan udah pintu terakhir. Perbatasan dengan Depok itu kan udah pintu terakhir Jakarta Selatan. Dan itu harus kita jaga. Kalau kita bisa bersatu semuanya, kita bisa menjaga keamanan, bisa menjaga ketertiban segala sesuatunya, mungkin orang akan nyaman gitu. Jangan sampai orang datang ke Lenteng Agung ketakutan, tapi bagaimana mereka nyaman dengan makanan Betawinya kita mainkan. Kalau perlu ya pemerintah bisa menjembatani Bang Bek untuk membuat festival Jagakarsa atau festival Lenteng Agung atau apa yang membuat orang datang lewat stasiun UP, dia bisa melihat apa yang UMKM yang ada di Jagakarsa maupun Lenteng Agung maupun yang lainnya. Di dekat stasiunnya itu ada soto tuh terkenal juga itu. Babes apa gitu. Itu udah lama di situ. Padahal dia
biasa aja, sederhana gitu. Ditutup sama ini. Iya, Sebenarnya kan buat pintu keluar iya, masuk jalan kaki, pagarnya. Ya tapi orang datang Masih aja ke ada, situ. masih ada. Nah, itu kan salah satu kuliner juga khas Iya. itu di Lenteng itu. Ya termasuk gado-gadonya juga lumayan, Iya. gitu, enak. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan kesadaran masing-masing lah semuanya kembali. Kita nggak bisa ngejudge orang itu salah atau benar. Siap. Semua kesalahan atau benar itu ya tergantung dari diri masing-masing aja, dan penilaian orang bagaimana mengambilnya dari gimana, posisi mana kan itu. Itu aja sih Bang Bek. Nah, untuk keluhannya kira-kira ada nggak? Keluhan, ya kalau keluhan semuanya kan kembali lagi. Kita berkeluh kesah karena Ya ini kan kelakuan kita sendiri. bisa sampaikan kalau ada kekurangan, tentunya kan kita juga bisa supaya orang tahu, oh ada kekurangannya di sini gitu kan, bisa diperbaiki nantinya. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, kita sendiri harus introspeksi diri kita dulu, Bang. Karena belum tentu kita benar. Jadi saya harus introspeksi diri saya sendiri. Kayak misalnya saya biasa ngerokok, saya harus stop ngerokok. Gitu ya. Kalau misalnya saya biasa minum dulu, saya harus stop minum. Sehingga kita harus tunjukin kepada orang lain kalau kita bicara panjang lebar tapi nyatanya tidak sesuai harapan dan nyatanya masih tetap begitu, percuma juga. Itu aja Bang Bek. Ya pokoknya yang penting warga Lenteng tetap rembuk, tetap guyup gitu ya. Kita bersatu lah, apalagi dengan adanya lurah sekarang ini top banget ya. Jangan sampai menghilangkan budaya yang ada, gitu. Kalau bisa dikembangin. Gitu. Baik, Sobat Budayantara, inilah bincang-bincang kita bersama Om Neo Wallace, gitu. Ya kan? Bang Neo Wallace, beliau punya kemiripan dengan Iwan Fals, sekaligus pemerhati sosial juga di Lenteng Agung. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya upaya, ya kan, kegiatan-kegiatan yang bisa diangkat gitu, warga Lenteng ini menjadi semakin kreatif dan mandiri. Tentunya jangan lupa datang ke Taman Teras Nusantara. Taman Teras Nusantara yang ada di Teras LA. Dan jangan lupa juga saksikan terus tayangan Budayantara TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Ya.